Arti saya nggak berani gini. Ada orang bilang semua burung pasti bisa konslet. Kalau saya akan berkatanya lebih paham karena saya nggak bisa meyakini bahwa misalnya saya punya 10-10-10-nya bisa konslet, nggak berani. Tapi kalau saya milihnya dari bahan dasar yang sama dalam arti birahi bunyi yang saya sampaikan tadi di vlog pertama tentang birahi bunyi, itu saya yakin bisa rubah sampai ke konslet. Cuman masalah I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can... Yang tadi sebelum video ini kan kita udah membahas proses konslet ya Om ya, tentang pengkolonian tersebut. Nah otomatis kan nada vektor itu kan kalau bahan dari mentah kan kalau kita koloni kayak pasti keluar vektor juga ya Om ya. Kadang kan kalau burung di koloni juga kadang ngering-ngering, kadang ke bawah ngejar-ngejar kalau baru pertama loh Om. Nah perubahan nada vektor ke minor itu dengan otomatis membutuhkan berapa lama Om? Lama ya Om, lama nggak mesti tapi lama yang jelas. Itu pasti ya, semua pasti burung, lama. Pasti semua burung pasti akan mempunyai nada minor. Enggak, kalau saya ya nggak tahu ya kepastiannya, saya nggak berani judgement dalam arti saya nggak berani gini. Ada orang bilang semua burung pasti bisa konslet. Kalau saya akan berkatanya lebih paham karena saya nggak bisa meyakini bahwa misalnya saya punya 10-10-10-nya bisa konslet, nggak berani. Tapi kalau saya milihnya dari bahan dasar yang sama dalam arti birahi bunyi yang saya sampaikan tadi di vlog pertama tentang birahi bunyi, itu saya yakin bisa rubah sampai ke konslet. Cuman masalah waktunya berapa lama tiap burung sama apa nggak ada. Karena kadang-kadang kayak gini, burung yang nadanya udah berubah belum tentu double. Misalnya nada minor belum tentu double. Tapi burung dobelan belum tentu juga minor. Iya. Jadi yang susah ini gini, nggak semua burung fase perubahannya sama. Kadang burung yang kelihatannya mau jadi konslet ini ketika ada burung yang masih vektor, dia proses perubahannya cepat, yang jadi bisa duluan yang belakang daripada yang awal kita proses. Oh jadi menurut Om Aris ini burung double pun belum tentu minor ya Om ya. Jadi ada burung double nadanya vektor ada berarti. Oh ada. Oh nadanya kering aja ada, bukan minor loh, kering loh. Saya kan banyak yang sekarang gini, gampangannya yang konslet pun kan nadanya beda-beda. Ada yang minor banget kek, ada yang speed masih kayak burung vektor. Lah bahkan kadang-kadang burung konslet yang digantang burung vektor belum kena dis karena nadanya masih belum kelihatan minor. Tapi kalau nada sudah kek kan jelas itu. Di sini baru dibahas di channel saya nih. Saya baru tahu kalau burung double itu belum tentu suaranya minor. Iya. Kata Om Aris Excellence sendiri. Burung minor pun belum tentu double. Nah, yang minor pun belum tentu double. Jadi teman-teman gak usah berpatokan kalau burung dan double itu otomatis minor. Nah, di sini saya baru tahu asli ini. Demi Allah saya baru tahu ini. Tentang penjelasan Om Aris Excellence bahwa burung double itu belum tentu minor dan minor pun belum tentu double ya Om ya. Belum. Nah, di sini kesimpulannya seperti ini Om. Kalau kita bahas tentang tadi suara minor, suara double dan lain sebagainya, menurut Om Aris Excellence sendiri konslet itu rezeki apa bisa dibikin? Yo, bisa diusahakan, bisa diproses. tapi rezeki juga. Rezeki itu cuma masalah cepat sama enggaknya. Sekarang aku tanya Om, tak balik nih. Iya. Om pengen buka usaha toko. Om berani yakin kalau tokonya Om pasti laris dan sukses? Nggak bisa. Lah, rezeki apa bisa diusahakan sukses? Bisa diusahakan, bisa diusahakan sama dan aja rezeki juga. Prosesnya konslet. Kalau Om diem aja apa bisa Om pasti sukses?
Kan nggak bisa kan? Bisa saya kan kayak gini kan cari uang. Sama aja buat channel nih. Iya, buat channel. Om yakin kalau channel itu didiemin aja bisa sukses? Iya nggak bisa. Nggak bisa. Butuh diusahakan kan? Sama aja burung konslet. Jadi kesimpulannya butuh. Ya ini butuh perjuangan, butuh diusahakan. Ada usaha, ada perjuangan dan rezeki perlu pasti perlu ya Om ya. Kalau yang namanya rezeki nggak sengaja itu rezeki. Nah, iya. Ya kan kita nemu duit sekepok, kita beli burung nggak sengaja tiba-tiba konslet sendiri. Iya. Tapi itu rezeki pun kalau diselidiki itu ada proses yang mengikuti dan rata-rata sama. Coba lihat beberapa burung konslet terjadinya ada yang betinanya mati, betinanya terbang, atau tiba-tiba beli dari ternakan disinggel tiba-tiba konslet. Itu prosesnya hampir sama semua. Coba nyelidiki burung-burung konslet terjadinya. Tanyain satu-satu, diselidiki satu-satu, hampir sama prosesnya. Karena apa? Sebenarnya itu bentuk proses yang tidak disadari. Jadi burung habis ternak betinanya mati juga bisa konslet ya, kalau karakternya masuk bisa kejadian. Banyak terjadi seperti itu. Tapi rata-rata. Tapi tidak semua loh ya. Nah itu baru ngomongnya rezeki kalau nggak sengaja. Karena kebetulan saya nemuinya pakai cara itu. Nah pakai cara yang lain bisa nggak bisa. Sekarang kita ngomongin settingan. Kalau ngomongin settingan di tiap orang yang punya konslet bahkan nyata konslet settingannya beda-beda. Nah, memahami nggak bahwa settingan beda itu pengaruhnya kayak apa? Gitu loh. Misalnya ada yang konslet di single konslet, ada yang disangkar kotak di single juga konslet, ada yang dijodohin terus tiba-tiba di single lagi konslet, ada yang cuma ditempel-tempel tiba-tiba konslet. Nah, proses ini kan sebenarnya ada proses-proses yang mengikuti. Cuman kadang-kadang orang nyelidikinya nggak detail, nggak ada yang data loh mas. Maksudnya nggak ada yang data. Misalnya nih punya burung ternakan 1000 misalnya gitu ya. Yang 500 disinggel semua, yang 500 jodohnya mungkin ada yang mati dikumpulin, yang jadi konslet berapa persen lah itu yang belum sampai ada pencatatan detail. Jadi kan makanya semua masih ada yang diselidiki, misterinya di situ. Jadi mungkin ya burung konslet tersebut mungkin salah satu pemimpin koloni tersebut mungkin bisa terjadi apa ya? Kembali lagi ke hormon testosteronnya lebih kuat dibanding burung yang lain mungkin ya. Nah tadi kan Om Aris bilang katanya burung di single bisa konslet. Nah itu emang prosesnya gimana kok burung di single bisa konslet itu apa bisa terjadi? Lah banyak sih banyak contoh misalnya Arnold itu kan awalnya ya kalau makanya kan gini. Semakin banyak referensi tentang terjadinya proses konslet, itu semakin kita punya pola pikir gimana caranya menerapkan. Ada yang misalnya burung kayak Arnold diternak 2 tahun tiba-tiba dibeli temennya di single, dipancing sama ocehan, dijadiin satu sama ocehan tiba-tiba konslet. Kayak Om Nandar digantang-gantang terus tiba-tiba nggak jalan terus diternak, ditaruh di depan kandang murai tiba-tiba konslet. Banyak kejadian-kejadian burung yang hampir sama dan mirip prosesnya. Itu yang menjadi acuan kita memproses burung konslet sebenarnya. Tapi untuk pemula sendiri Om Aris menyarankan untuk koloni beda sangkar saja ya Om ya, biar nggak pusing ya kok. Ya karena kita bisa mengamati perubahannya. Kalau yang faktor luck gitu kan kita nggak bisa ngamati perubahannya. Jadi burung dari sini larinya ke sini step by stepnya itu kita bisa ngamati. Tapi kalau yang faktor hoki kayak mau coba-coba ya anggap aja lotre. Akhirnya kan kayak jadi gitu. Jadi nggak pasti intinya ya. Iyalah. Jadi untuk pemula ya silakan mengikuti cara-cara Om Aris dengan cara kalau pagi itu kasih jarak gandangan ya kok ya. Itu entah ditempel dengan betina, entah ditempel dengan bolibu, entah ditempel dengan loper bencong katakanlah. Itu nggak ngaruh ya kok ya. Nggak ngaruh ya kok ya. Yang jelas kalau pagi itu dijemur kasih jarak gandangan, jemur 2 jam atau 1 jam, nanti siangnya dipisah-pisah ya kok ya. Ya kalau yang sudah bunyi biasanya tak pisah, kalau nggak bunyi karena burung saya lanjut, banyak. Berarti lanjut. Saya lanjut tempel lagi. Jadi ciri-cirinya kalau udah dipisah itu kalau udah bunyi di dalam tadi dijemur rendengan jemur ya. Oh, dipisah. Udah enak-enak. Biasanya kalau sudah di rendengan bunyi enak, di koloni lagi terus dipisah, burung itu mesti gacor. Nah, udah pasti itu karena saya ngalami. Nah, kalau tempatnya Pak Dara, umpama tempat saya nggak ada, Mas. Tempat saya kontrakan kecil, maaf ya. Maaf ya saya tidak menyinggung. Tempat saya kecil, caranya gimana? Sekat kok. Ya kan punya saya disekat-sekat sama aja. Saya rumahnya dibilang besar-besar, tapi kalau burung suruh nyendiriin burung 100 berarti kamar saya ada 100. Kan nggak mungkin. Jadi dengar suara nggak apa-apa, yang penting jangan lihat aku ya. Ya. Karena burung jantan itu lucu kalau yang belum konslet nadanya udah kering atau minor.
sendiri bunyi enak, begitu lihat burung ngoak-ngoak ngepak-ngepak kayak gitu. Kalau sudah pede lain lagi. Kembali lagi ke proses itu, Iya. proses lovebird itu sangat menyakitkan sekali teman-teman. Kayak burung pertama kali digantang yang ngepak-ngepak loncat-loncat wajar. Nanti kalau sudah nyaman udah enak ya duduk nembak. Nah itu soal pemandir gimana? Apa? Soal pemandir gimana, mandinya 1 hari berapa kali kok? Apa nggak wajib mandi, kena nggak mandi nggak apa-apa? Kalau untuk jantan itu kan banyak pola Ada yang pakainya mandi pagi, mandi malam, itu tipenya misalnya grupnya Kohar, grupnya Om Dior, itu boleh. Jantan juga mandi malam. Ada ternyata. yang sampai Waduh, seperti itu. Saya baru tahu. Kirain. Tapi kalau bloknya Jawa Tengah, ketemunya itu nggak pakai mandinya spray pancing, terus mandinya pakai cepu. Mandi Ini blok sendiri Jawa apa ya? Tengah ya. Kalau Jawa Barat setauku mainnya kayak betina, mandi terus sampai capek sampai pagi. Kalau aku nggak sanggupnya, cuman kalau sistem ikut blok Jawa Barat, burung lebih cepat prosesnya, cuman nggak sanggup capeknya. Capek mandiinnya. Iya, memang apalagi malam ya kok ya. Malam kan kita saatnya berhenti aktivitas, saatnya kita istirahat ya kok ya. Iya, susah. Saya tahu, saya tahunya betina Vector doang yang di mandi malam. Kalau dulu betina Vector single saya mainnya mandi malam. Kalau sekarang konslet malah enggak. Tapi kalau sudah jadi kondisinya birahi, saya mandiin malam. Yang penting nganginnya di dalam ruangan. Seperti itu ya. Oke teman-teman, apabila sudah cukup video ini, kalau ada pertanyaan silahkan komentar saja di bawah. Kita sudahi dulu karena Om Aris mau gantang sebentar lagi. Jadi untuk teman-teman tetap pantang terus channel Pendekar Umbrus. Saya masih dengan Om Bos Brokoli. Tos dulu biar gak siap. Woi, mantap. Seragamnya